serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, Rabu tanggal 30 Juli 2025, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan konferensi pers pengungkapan kasus hasil tindak pidana narkotika di BNN RI. Berbagai kasus diungkap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dengan barang bukti narkotika berupa sabu, ganja, ekstasi, dan kokain. Selain itu, pada kesempatan ini BNN juga akan melaksanakan kegiatan penggeledahan serentak di 10 titik lokasi terkait hasil ungkap kasus tersebut. Berikut beberapa kronologis ungkap kasus tindak pidana narkotika selama periode Juni-Juli 2025. Pertama, pengungkapan kasus jaringan internasional Malaysia-Indonesia di wilayah Sumatera. Dalam 1 bulan terakhir, petugas BNN RI, BNNP Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepri, dan Jambi melakukan operasi pengungkapan kasus penyelundupan peredaran narkotika jenis sabu. Petugas mengidentifikasi adanya beberapa jaringan yang terhubung dengan kelompok supplier dari Malaysia. Salah satu bulan terakhir, petugas BNN dan jajaran bekerjasama dengan Dirjen Bea Cukai berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 23 kasus, menangkap 33 tersangka yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia dan 5 warga negara Malaysia, dan menyita sabu. Barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 320,2 kg, ganja sebanyak 209,2 kg, dan ekstasi sebanyak sekitar 3.000 butir, serta 550 buah liquid vape yang mengandung obat keras jenis etomidat atau obat anestesi sebanyak 1.100 ml. 2. Pengungkapan kasus jaringan pengiriman dan peredaran narkotika sabu dan ganja wilayah Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan berbagai informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan peredaran narkotika, petugas BNN juga melakukan operasi pengungkapan kasus di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan berhasil mengungkap kasus sebanyak 15 kasus dengan menangkap tersangka sebanyak 23 orang. Barang bukti yang berhasil disita adalah sabu sebanyak 7,3 kg, ganja 14,6 kg, dan ekstasi sebanyak 98 butir. Sebagian besar kasus diungkap di wilayah DKI Jakarta. Kasus ganja umumnya dikirim dari Sumatera Utara dan dikirim ke kota-kota besar di Pulau Jawa dengan memanfaatkan pengiriman paket ekspedisi. Di Jawa Tengah, ganja dikirim dari Papua dan diedarkan di kalangan mahasiswa. BNN akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan dengan berbagai perusahaan jasa ekspedisi untuk menekan laju pengiriman narkotika ke berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, pengungkapan kasus jaringan internasional di wilayah Bali. Provinsi Bali masih menjadi favorit wilayah peredaran berbagai jenis narkotika. Dalam 1 bulan terakhir, petugas BNNP Bali dan Bea Cukai berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 5 kasus. Dari 5 kasus tersebut, petugas mengamankan 6 orang tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Brasil serta 1 warga negara Afrika Selatan. Adapun barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu sebanyak 2,3 kg dan narkotika jenis kokain sebanyak 3 kg. Penyitaan barang bukti narkotika jenis kokain sebanyak 3 kg dalam 1 kali operasi adalah pengungkapan kasus yang cukup signifikan karena narkotika jenis kokain diedarkan oleh kartel Amerika Selatan. Seorang kurir yang ditangkap berasal dari Brasil sepenuhnya dikendalikan oleh bosnya yang ada di Amerika Selatan. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar kokain di Bali. 4. Pengungkapan kasus jaringan Kaltim dan Kalbar. Petugas BNNP Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat berhasil mengungkap kasus sebanyak 4 kasus. Barang bukti narkotika yang disita berupa sabu sebanyak 3 kg dan ganja sebanyak 447 gram.
Adapun tersangka yang berhasil diamankan adalah 3 orang tersangka. Di wilayah Kalimantan Timur, sabu diedarkan di kota-kota lainnya dengan memanfaatkan pengiriman paket ekspedisi. Peredaran terjadi di kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, kota Penajam Pasir Utara juga tidak luput dari peredaran narkotika jenis sabu. Sementara ganja dikirim dari Sumatera Utara, sedangkan di wilayah Kalimantan Barat, narkotika diselundupkan dari Malaysia menuju jalur tikus. 5. Pengungkapan kasus industri narkotika jenis sabu di Sumatera Utara. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan yang dilakukan petugas BNN, petugas berhasil mengungkap adanya industri narkotika jenis sabu di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dilakukan oleh 2 orang tersangka. Keduanya mengaku melakukan eksperimen untuk memproduksi narkotika secara mandiri dengan belajar melalui situs-situs yang ada di internet. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita narkotika dalam bentuk cairan sebanyak 5 ml dan narkotika dalam bentuk padat berupa sabu 0,18 gram, prekursor narkotika sebanyak 1.330 ml, bahan kimia dalam bentuk cairan sebanyak 3.455 ml, dalam bentuk padat sebanyak 3.295,31 gram, dan peralatan laboratorium sebanyak 27 item. Selain beberapa kronologi tersebut di atas, terdapat beberapa satuan kerja BNNP yang juga melakukan pengungkapan kasus di wilayahnya masing-masing. Pada pengungkapan periode Juni-Juli 2025, jumlah kasus yang diungkap adalah 84 laporan kejadian narkoba, jumlah tersangka 136 tersangka. Adapun total barang bukti narkotika yang berhasil disita petugas adalah ganja 2.019,819 gram, sabu 3.307,381,05 gram, ekstasi 1.039,37 gram atau setara 3.152 butir, kokain 3.089,36 gram, dan ganja sintetik 40,86 gram. Total berat narkotika tersebut adalah 561.094,64 gram. Dari jumlah narkotika yang berhasil disita tersebut, BNN telah berhasil mencegah potensi penyalahgunaan narkotika yang dapat digunakan oleh 1.438.298 jiwa. Barang bukti narkotika yang dihadirkan pada kegiatan rilis hari ini adalah sebagian dari hasil pengungkapan BNN RI dan jajaran. Ancaman hukuman. Beberapa pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 114 ayat 1, subpasal 112 ayat 1, subpasal 111 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Juga pasal 113 ayat 1 atau pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 114 ayat 2 atau pasal 113 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang ancaman hukuman dikarenakan pada para pelaku adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.